Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Putri. Perkenalkan, nama saya Yashkul atau Rades dari absen 36 dari kelas 27. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kondisi politik awal kedatangan Islam di wilayah Jawa. Langsung aja. Yang pertama yaitu kondisi wilayah Jawa sebelum kedatangan agama Islam. Jadi sebelum agama Islam masuk, wilayah Jawa ini dikuasai oleh Kerajaan Majapahit, yaitu kerajaan besar yang bercorak Hindu-Buddha. Sistem pemerintahannya sendiri yaitu raja dianggap sebagai dewa atau deva raja, yaitu pemimpin spiritual sekaligus politik tertinggi. Pada wilayah pedalaman sangat kuat akan pengaruh Majapahitnya. Sedangkan untuk wilayah pesisirnya itu lebih terbuka terhadap pengaruh luar, terutama karena adanya aktivitas perdagangan internasional. Selanjutnya poin kedua yaitu jalur masuknya agama Islam ke wilayah Jawa. Jadi masuknya agama Islam ke Jawa sendiri itu secara damai tanpa mengalami peperangan. Nah, ada 3 jalur utama, yaitu yang pertama ada jalur perdagangan. Jadi para pedagang muslim dari Gujarat, Persia, dan Arab ini mengunjungi pelabuhan-pelabuhan penting seperti pelabuhan Gresik dan Tuban, dan mereka membawa ajaran agama Islam beserta dengan barang dagangannya. Yang kedua ada jalur perkawinan. Jadi para pedagang muslim ini menikahi para perempuan lokal sehingga membentuk komunitas muslim yang memudahkan penerimaan Islam oleh masyarakat sekitar. Selanjutnya ada jalur ketiga yaitu pendekatan budaya. Jadi para penyebar agama Islam ini menggunakan pendekatan kultural seperti seni, pendidikan, dan dakwah yang lembut tanpa menggunakan cara yang memaksa. Selanjutnya kita masuk ke poin ketiga yaitu kerajaan Islam yang ada di Jawa. Jadi kerajaan Islam yang pertama kali berdiri di Jawa sendiri yaitu Kesultanan Demak yang berdiri pada abad ke-15, selebih tepatnya pada tahun 1475. Demak sendiri didirikan oleh Raden Patah yang diyakini sebagai putra Raja Majapahit terakhir Brahmana V yang memeluk agama Islam. Demak kemudian menjadi pusat kekuatan politik baru dan penyebaran agama Islam di Jawa. Demak sendiri menggantikan dominasi Majapahit yang mulai melemah. Selanjutnya poin keempat yaitu tokoh penyebaran agama Islam di Jawa. Jadi penyebaran agama Islam di Jawa ini sangat dipengaruhi oleh peran para wali songo. Antara lain yaitu ada Maulana Malik Ibrahim atau lebih dikenal sebagai Sunan Gresik. Sunan Gresik, dia adalah pelopor penyebaran agama Islam pertama yang ada di Jawa. Yang kedua ada Raden Rahmat atau lebih dikenal sebagai Sunan Ampel. Dia adalah seseorang yang mendirikan pesantren dan mendidik para ulama serta tokoh dakwah muda. Yang ketiga yaitu Raden Said atau Sunan Kalijaga. Dia adalah seseorang yang berdakwah menggunakan budaya lokal seperti wayang kulit, tembang Jawa, dan seni tradisional untuk mengenalkan agama Islam agar lebih mudah diterima oleh masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke poin terakhir yaitu dampak Islam terhadap politik di Jawa. Raja tidak lagi dianggap sebagai dewa, tapi dianggap sebagai Khalifatullah, yaitu wakil Tuhan di bumi yang menjalankan hukum agama Islam. Terus sistem pemerintahannya juga bergeser menjadi kesultanan. Nah, gelar raja ini digantikan menjadi gelar sultan, dan ulama ikut serta dalam pemerintahan sebagai penasihat. Jadi ulama ini tugasnya dalam pemerintahan itu sebagai penasihat. Kerajaan Majapahit akhirnya runtuh dan kekuasaan politik beralih ke kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak, Pajang, dan Mataram. Itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.